Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikril bani wal alami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. بعدما شهدت به عليك عضول الدمع والسقم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واثبت الوجد خطي الابرار وضن مثل البهاء رمي على هديك والعنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالألم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى الأذري معذرة مني إليك ولم أنصبت لم تلومي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أنسك هالي لسر بمستتر عن الوشاة ولدائي بمنحسب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وهتني النصح لكن لست أسمعه إن المهيب عن المذل بصمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن اتهمت نسيها الشيب في عذري والشيب أبعد في النصح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وبذكر أسمائه تزداد جميع الخيرات والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وربنا ورب سائر المخلوقات. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صاحب الشفاعة. اللهم صل وسلم من كان له خلق العظيم في جميع الأرض والسماوات وعلى آله وأصحابه الكرام أهل الصدق وأهل الكرامات. ما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونفعنا به في الدارين آمين يا رب العالمين. سعادة الكرماء المسايح بالخصوص مربي روحنا Haji Andrea. Amin ya rabbal alamin. Bisa jasad jasmani zahirnya beliau di sini aja Pak, tapi ruhani beliau tuh kadang bolak-balik Mekah. Subhanallah. Kalau sini ke 15 cuma sebentar apalagi sebentar ya beliau itu insyaallah. Para jamaah al-misbah wal haq yang dimuliakan Allah, yang sama-sama merindukan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu nikmat rasanya kalimat kalam para alim itu yang menyatakan dirhibban tazdad hubban.
jangan sering-sering ketemu, dirasa kangen semakin menggebu-gebu. Barakallah. Dulu ini dengan jamaah yang sudah wafat bisa dihitung tidak ketemu itu setahunan, 2022 sampai 2023 setahun ada tidak ketemu, dan dimaklumi kangen, rindu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan kita bagian dari golongan di antara 7 golongan yang benar-benar Allah memberikan naungan kepada kita. Rajulani yaltaqiyani wa tahabbani fillah mujtama'ani wa tafarraqu alaihi. Yang ketemu berjumpa karena takdir Allah, dan mudah-mudahan kelak terpisahnya kita itu karena Allah mentakdirkan demikian. Yang artinya yang kita inginkan itu, kalau berbicara masalah berpisah itu kan sedih pastinya. Sedih dalam arti berpisah ini bukan perpisahan karena berpisah waktu, berpisah jarak, bukan. Karena perpisahan yang betul-betul hakiki, yang tidak akan pernah berjumpa lagi. Maka nanti ulun al-fakir minta mohon, manakala nanti salah satu di antara kita duluan, ya kiai yang jadi imam jenazah, ya kalau anak duluan ya berarti kiai jadi jalatim. Kalau kiai duluan ya ada yang lebih tinggi makomnya di situ, ya Rahman misalnya, atau para habaib. Ngerinya pembahasannya. Ya jadi langsung ditodong kan. Tapi memang harus dipersiapkan begitu. Ya bukan pertanda-pertanda, bukan. Jauh sejauh lah kita ini ya. Belum siap, betul-betul siap, tapi pasti ya. Belum siap tapi pasti. Maka dalam rangka menunggu kepastian yang tak pernah menentu itu, yang hanya kita siapkan adalah kenyataan harus diterima. Ada kalimat dalam kitab Nasoil Ibad yang kalimatnya begini. Nasoil Ibad itu kan karangan siapa sih? Lupa. Nawawi juga, Guru Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Kalimatnya begini: Man aznaba dzamban wa huwa yadhak, fa innallaha yadkhulahun nar wa huwa yabki. Barang siapa aznaba itu berbuat sengaja, bukan tanpa disengaja ya, berbuat sengaja, dzamban satu dosa, satu kesalahan, wa huwa yadhak, dan dia tertawa-tawa, terbahak-bahak, bergembira dengan dosanya. Ini terjadi zaman sekarang kiai, dimana manusia itu gak bisa dibilang keren kok belum viral. Mau yang paling uniknya adalah perkara tentang kebatilan. Coba lihat, mohon maaf lahir batin. TikTok zaman sekarang itu lebih menunjukkan sifat yang maslahat apa dodoriyah? Lebih kepada hal yang tidak membawa manfaat, yang doror, yang banyak bahayanya. Dan itu mereka bangga, artinya tertawa, terbahak-bahak, senang gitu loh. Dan itu fatalnya lagi kita juga suka. Nah itu repotnya di situ. Repotnya di situ. Tidak dilihat barang bagus, Sayang lewat. dilihat bahaya, bazir kalau. Paham lah ini yang dibahas ini. Tahu. Wah, Tahu apa? Asyap lu paham. Lu belum jelaskan padahal. Belum jelaskan dulu ini. Itu sudah ada aplikasi-aplikasi itu. Apa yang dibahas ini? TikTok. Ada TikTok apa itu dan Masya Allah. Iya, apa itu? Bujur berarti kasar berarti. Yang dia maksud adalah sekarang, zaman sekarang itu orang melakukan dosa terang-terangan dan mereka nggak peduli, tidak peduli lagi akan adanya sanksi hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadhak, bahkan kalam ini yadhakin diartikan, ulama mengartikan orang ini menyepelekan. Gampang, besok masih bisa taubat, besok masih bisa sholat, besok masih ada waktu untuk merubah, memperbaiki diri.
padahal dia tidak punya jaminan. Maka manakala dosa yang kecil lama-lama akan menjadi dosa yang besar, setimpal sederajat dengan dosa yang besar. Ketika sudah pada tahapan dosa yang besar, dia akan susah untuk kembali. Pasti akan kembali bisa, tapi belum tahu entah kapan. Karena sudah merasa nyaman. Karena tadi hak menyepelekan, sudah senang pada titik aman. Nah, ketika Allah nanti akan menempatkan dia, fa innallaha yadkhulahun nar, dan Allah akan menempatkan dia ke dalam neraka, dia baru yabki, baru menangis jadi-jadi. Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Kenapa engkau panggil aku begitu cepat, padahal masih mau untuk bertaubat, masih ingin mendengar kalimat-kalimat taubat, menunggu hidayah. Cuma saya telat kaset. Sebaliknya, waman atau Allah wa huwa yabki, dan ketika dia beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah sampai dengan bercucuran air mata, beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, dalam 7 golongan tadi, fafadat ainahu khalian, sampai dia menangis jadi-jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesedihan dia ketika beribadah kepada Allah ada satu kepastian, fa innallaha yadkhulahul jannah wa huwa yadhhak. Tapi ketika dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah, nanti dalam keadaan gembira, bahagia. Ini yang paling kita nantikan ini. Makanya ibadah itu pasti capek. Hal yang berkaitan dengan urusan agama itu pasti capek, lelah. Maka dibutuhkan orang-orang yang benar-benar mukhlishina lahud dina hunafa. Kalimatnya menarik. Mukhlis, orang yang benar-benar ikhlas dalam menjalankan agama Allah, hunafa, dan lagi berserah diri kepada Allah. Jadi ikhlas saja itu nggak bisa, harus ada paket lengkapnya, ikhlas dan betul-betul mengharapkan hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat, naik turun, pasti ada plus naik turun. Nah, ada turun. Dan kita tidak tahu pada titik nyaman yang mana itu. Belum tentu pada saat ibadah itu naik, yang dimuliakan Allah, itu kita merasa nyaman. Oh, banyak aja gunjingannya, cobaannya. Allah, baru kemarin tahu sholat, baru tahu ngaji, baru udah khataman sekali, baru kemarin aja 5 waktu, sekarang udah gaya. Nah, itu gunjingnya. Nah, ketika dia jatuh turun, nyaman kayak ini aja kan. Orang gak ada misu-misu, gak ada yang soker, gak ada yang peduli, anteng adem. Padahal didirikannya salat itu wa innaha lakabiratun, betul-betul ujian yang paling berat salat. Illa alal khasyin, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar hatinya khusyuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini berat. Makanya untuk yang sumananya itu apa sih amalannya? Banyak amalannya. Punya kok angel tenan agama ya. Coba. Kalau kita betul-betul menghidupkan sunnah Nabi dalam sholat aja, itu banyak sunnah. Ya, gitu kan Nahdien ini rata-rata ini. Lagi 1 abad. Ini tuh abad kedua. Ini bagian sejarah Nahdien ini. Sejarah tahun abad kedua itu. Dari niat sholat aja itu banyak bacaannya. Ya kan? Yang paling standar apa? Qul a'udzu birabbin. Yang paling standar. Terus pakai kursi, kalau juga begini saja. Yang paling lebih standarnya lagi, ilai anta maksudi, waliluka maksudi, ati di mahabbatik, mahabbatir rasuli. Ada lagi lebih standarnya lagi. Rabbi a'udzuka min hamazati syaitan wa qalbi yahdurun. Apa lagi? Duh, kalau dengar malah lagi. Kalau antum buka kitab Fadul Amal tuh Masya Allah, kalau dia pasti banyak bacaannya. Makanya lama kalau beli antum di belakang takbirnya Ki Hendrian tuh pasti lama takbirnya, menunggu khusuknya tuh Masya Allah. Oh, jangan sampai dicela sedikit pun setan lewat.
Berarti kalau yang langsung takbiratul ihram berarti nggak ada anunya ya. Nah, Allah. Jalan kan ke imam langsung loh. Itu masuk bagi masuk. Jujur Anda kalau masuk begitu Setannya membaca banyak, ya. rangkaian itu sambil jalan Anda. Karena perintah wajibnya sholat harus diburu. Kita ini hidup kan nunggu apa coba? Hidup nunggu rezeki mati. mati Yang dikejar apa? uang Yang dikejar sholat. Bukan kita ngejar dunia, bukan. Yang dikejar tuh waktu sholat. Makanya kalimatnya kan sampai ancaman Allah kuat itu ketika sholat Jumat. Idza nudiyatis sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Kalimatnya tegas, tinggalkan. Nggak usah pakai kena-kena, tinggalkan, nggak ada. Sudah tinggalkan, wa dzarul bait, tinggalkan. Nggak pakai, tapi ini tinggalkan. Sederhananya, nggak tahu mungkin dulu pernah cerita di sini. Ya, Kang Zumar nih, Anda lewat, antum panggil Anda noleh, nggak noleh, kesel nggak? Langsung cancuk, padahal kenal kan? Kenal. Satu komplek maksudnya kan. Gitu aja yang kenal, bes dipanggil nggak noleh, sombongnya ya ampun. Anak komandan sore loh padahal. Itu manusia. Gimana kalau panggilan Allah? Sekuat-kuatnya kita meninggalkan panggilan Allah, Allah tidak akan pernah benci. Allah masih sayang. Kalau dongkol, tak patah ini kan selesai kan hal itu. Nah itu beratnya di situ. Makanya berat. Yo, baca apa lagi? Yang pertama, rakaat pertama itu banyak bacaannya. Ya. Fadlul amal. Belum lagi ya habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As'alukal fawza indah. As'alukal fawza wal jannata. Salam ke kiri. Wa na'udzubika min adzabannar. As'alukan najat min wal afa indal ada semua bacaan. Ternyata semua bacaan itu kita pakai nanti pas waktu kifayah. Bacaannya itu dari wudu, namanya kok angel tenan, wudu aja banyak baca-bacaan, mempersiapkan diri. Mana tahu pas kita yang dimandikan, orang yang mandikan kita nggak tahu bacaannya. Ini bersanding dengan hadis berikutnya yang akan Nulis sampaikan pada malam hari ini. Kapan? Jam 10. Dalam hadis Imam Tirmidzi, mungkin kayak hafal juga hadisnya. Man al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis itu orang yang cerdas. Atau orang cerdas. Cerdas, pintar, derajat yang gimana? Cerdas, pintar, derajatnya tinggi mana? Cerdas. Mending orang benar atau orang pintar? Orang pintar tapi benar. Orang pintar atau orang benar? Mending orang benar. Orang pintar belum tentu benar. Orang benar. Meskipun bego nggak apa-apa, yang penting benar. Nah itu. Ya. Jadi mending ngajarin orang yang mau pintar daripada ngajarin orang yang sudah pintar. Dia bego nggak apa-apa, tapi tahu kebenaran, enak diajarin. Kalau orang pintar diajarin, nah dia aja udah merasa lebih benar dulu daripada kita yang mau ngajarin. Susahnya. Makanya pas taklim itu kayak kemarin pengalaman Kiai ya. Padahal disampaikan Habib Abdul Wahid bin Sulaiman Al-Aidid itu hal yang sering kita sampaikan Kiai, tapi kenapa pas beliau yang ngomong kita kena tempel tepat gitu. Ya Allah Rabbi. Jujur Anda tidak tahu beliau. Baru tahu kali itu tahu namanya beliau. Baru kali itu ke majelisnya beliau. Baru kali itu
kemahatnya beliau. Padahal ini beliau sampaikan quote-quote yang sering kita pakai juga sehari-hari, pada kurang lebih sebenarnya. Cuma karena berhubung mas yang ngomong adalah makomnya lebih tinggi daripada kami, singkat tempeleng gitu ya Allah ya Allah. Ya. Dihajar istilah orang itu apa ya? Kita tahu ilmunya, kadang kita yang sering melanggarnya gitu. Sederhananya begitu, sederhananya. Makanya tamparan paling kuatnya itu adalah bagi kita para pembalik ya, dai itu adalah kabura maktan. Kabura maktan itu kita sering nyuruh, kita mendakwahkan tapi kita tidak melaksanain. Itu ayat jelas itu. Kabura maktan innallaha an taqulu ma la taf'alun. Itu paling berat dosanya. Makanya yang paling berat dari timbangannya itu yang paling dihisab itu paling golongan yang ribet kedua itu para kiai. Ya kiai paling berat. Yang pertama orang kaya. Alhamdulillah sini kita nggak ada orang yang kaya kayaknya. Ringan-ringan dikit lah. Nah, berat timbangannya. Makanya al-qayyisu, orang yang paling cerdas itu adalah mandana nafsahu. Dia mau mengintrospeksi diri, mau mengevaluasi dirinya. Satu hari ini, hari Selasa, dari bangun tidur kita sampai dengan duduk kita bermajelis sekarang itu, tahu nggak berapa banyak kebaikan yang dilakukan? Atau mungkin sebaliknya, berapa banyak keburukan, kesalahan yang sudah diperbuat? Baik kesalahan untuk diri sendiri, kesalahan kepada orang lain, atau pada derajat yang makom lebih tinggi yang mau direnungin, bersalah kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah. Nah itu paling berat. Mungkin kalau kita kesalahan diri sendiri mah kita sering jarang mengukur, jarang itu. Kealpaan kita adalah sering mengukur kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri. Makanya Imam Sayyidina Ali itu kalau mau tidur itu pasti bilang begini, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu atas segala dosa yang kubuat kepada diriku, kepada orang-orang di sekelilingku, dan orang bahkan yang tidak pernah ku ketahui ya Allah, dan aku mohon ampun kepadamu. Kalimatku, ya Allah. Yang kedua, aku berterima kasih kepadamu ya Allah, berterima kasih kepada Engkau karena Engkau masih menghidupkan aku, dan berterima kasih kepadamu aku bisa banyak menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain walaupun aku tidak mengenalnya. Dan menurut dengan kebermanfaatannya diri ini, Engkau menjadikan asbab bagi orang itu selalu mengenal kepada Engkau. Coba diulangi. Tunggu direkam. Tunggu rekam. Tunggu direkam. ya. Ini sering kita tidak pernah lakukan. Karena kesalahan kita kemana siapapun itu kadang kita tidak pernah tahu. Lebih-lebih Kang Zumar lebih banyak berinteraksi dengan orang yang tidak dikenal, nggih. biar beliau ngetemnya di mana walaupun dihafalnya anak SMP mana nih satu nggih. Sampai menjeng di mana sekarang? Karambugis. Oh pindah sih. Dekat Karambugis. Oh Karambugis itu kan pindah-pindah kan orang tidak dikenal itu. Dan kita tidak akan pernah tahu berapa banyak kesalahan yang kita lontarkan ataupun tidak kita lontarkan kepada bahkan orang yang tidak kita kenal. Makanya orang tuh segila-gila yang kita driver nyetir mobil, ada yang paling takut kalau hujan. Jadi kalau ada genangan biar lajunya kayak motor pasti pelan. Nggak tahu kita disumpah orang naik motor, selesai kita. Karena benar pengalamannya, parahnya minta ampun orangnya itu. Dia bilang, memang kita salah. Mau dia apa? Diladenin tambah jadi. Pak, saya mohon maaf. Saya ganti bajunya, Pak. Saya ber. Namanya orang sudah halang, udah. Bukan masuk, sudah lah. Tidak akan pernah menang kita menghadapi orang seperti itu. Menangnya kita salah. Dan alhamdulillah bersyukurnya itu memang mau didampingi mobil bawa harim itu, sini diingatkan. Karena kita tidak tahu tuh di jalan juga. Ya Allah, banyak kata kalimat yang menarik dalam kalam fatwa Imam Syafi'i. Engkau mampu menyembunyikan amarahmu
jika engkau sedang ditimpuk dengan emosi, tapi orang menganggap kamu orang paling sabar. Coba, gimana kira-kira? Mampu menyembunyikan amarahmu dikala sedang kalut, emosi tingkat tinggi, tapi orang bisa menganggap dirimu ada orang yang paling penyabar. Oh, dalam waktu itu ibarat kita puasa gitu loh ya. Ana soim, entar dulu jangan bikin marah lagi puasa, entar habis maghrib, ayo jadi gitu loh. Itu paling berat itu. Kayak masing-masing kita nih, Allahu a'lam. Kelihatannya aja kita ini mungkin maaf lahir batin, kita kelihatan orang mampu nih kan, kelihatannya mampu, padahal mungkin sejujurnya kita mungkin tidak mampu, tapi orang menganggap kita mampu, menyembunyikan kemiskinan di hadapan orang sehingga menganggap orang bahwa kita orang mampu, dan menyembunyikan ketidakmampuan di hadapan orang-orang sehingga orang menganggap bosnya kita adalah orang yang tidak pernah ada punya masalah. Wah, kalau dipikir masalah kiai sama masalah anak jauh beda. Makomnya pasti masing-masing beda. Yang satu ingin masna dari ayat tadi yang kesampaian, anak sudah. Tidak kesampaian. Dan lumrahnya kiai itu masih harus dua, nggak boleh satu. Makanya nggak naik pangkat dulu jadi kiai. Kalau belum mau naik pangkat Harus masna. nanti anak ngomong ke Sedapip nanti. Zauja Anda sampai ngomong, ayah menikah lagi kan? Pilihkan yang mana bunda yang akan melamarkan. Kalau kamu gitu ya, dalam hati yes, kedawani juga tapi gitu. Dapat permit loh, bener nggak? Nyun sewi. Aku pernah ngomong kayak gitu. Pernah ngomong kayak gitu? Jadi mau marah ditawarin. Pernah ada yang kayak gitu pernah? Ditawarin yang mana yang mau? Coba. Isra. Udah apa dipajang di YouTube bisa nonton apa? Mulai isi pernah ngomong, ya Allah isi pernah ngomong kayak gitu. Ngomong Allah ya. Cuma bilang, yes, selamat, yes. Ada wani juga. Apa kalimat Sayyidina Umar bin Khattab? Dia terus sempurna untuk aku cari kesalahannya. Gitu. Istri Sayyidina Umar itu ketika ditanya oleh sahabatnya, coba catat seluruh keburukan Sayyidina Umar. Panjang. Karena di mata wanita, pria pasti sering tempatnya salah. Makanya kenapa Idul Kurban yang wajib sunnah utama apa? Hewan jantan atau betina? Jantan. Kenapa bukan betina? Karena wanita selalu menang. Kan yang jadi korban adalah pria. Korban perasaan, korban hati. Wanita tidak pernah salah. Iya kan? Iya. Berat. Jadi mau mengintrospeksi diri. Lisan kita itu ngomong setiap hari kepada orang. Mungkin kita sering guyon ya. Ya kiai sering guyon. Jamaah sering guyon. Kita tidak pernah tahu mana guyonannya itu pas ngena pada satu orang dan dia punya masalah dengan hal itu. Aku ngumpul sini minta pencerahan, dikata-katain meskipun padahal bukan mengenai itu. Ya kayak yang Al-Fakir alamin kemarin sama Abuya Abdul Wahid Al-Aidit itu, Masya Allah. Cuma bersyukurnya makomnya lebih tinggi. Kalau masih seleteng kita timpuk makomnya lebih tinggi pasti. Daripada kita tidak ada, padahal beliau ngomong bukan kepada kita, ya, kepada orang-orang yang di depan beliau, bukan kepada kami, bukan. Coba Allahu Rabbi, kok ana merasa tersentuh gitu loh. Itulah orang belum bilang namanya kasyaf kali. Balik kita nggak ada mau curhat, cuma sowan silaturahim, tasawufah sama beliau, minta barokah ilmu, barokah ketemu, barokah silaturahim. Masya Allah. Dari situ Nabi berpikir, ya Allah, betapa seringnya kita menilai kehidupan orang
lupa untuk mencari celah untuk menilai diri sendiri. Sulit. Sepahit-pahitnya kopi, tidak akan pernah kita akan ambil ampasnya. Yang ambil adalah kita minum manisnya. Perkara manisnya kopi bukan karena hebatnya recikannya, tapi karena gulanya. Ketika gula tidak dimasukkan, bukan karena pekatnya kopi, karena yang salah gula. Kenapa tidak mampir? Kemanisan salah si gula, kepahitan salah lagi gula. Makanya kata Habib Abdul Hashim As-Segaf Allah yarhamu nawasa, Hudil hikmata min ayyubi'ain khurija. Ambil hikmah itu dari manapun asalnya, meskipun dari anak kemarin sore. Imam Ghazali itu pernah nangis. Atau Imam Ghazali itu Imam Syafi'i, mungkin diluruskan kayak mana salah. Ketika beliau ke pasar, ada anak main berjalan tuh pakai sandal kayu itu. Imam Syafi'i itu Imam Ghazali, dan takut salahnya. Pokoknya antara dua imam itulah ya. Kata si imam, nak, hati-hati jalan nak ya. Namanya sendal bakiat. Kalau terpelicuk tuh ya. Apa sih maksudnya terpelicuk itu? Ya terpelicuk itu Seleo. Hati-hati dengan jalanmu. Kamu nggak tahu, mungkin kamu bisa celaka. Siapa engkau? Ditantang, mungkin dia nggak tahu. Aku adalah imam ini. Oh, jadi engkau imam yang besar itu kah? Iya. Sederhana kalimat anak kecil ini. Hati-hati wahai imam. Semoga engkau tidak tergelincir dengan lisanmu. Terdiam langsung imam itu, langsung ada yang mengatakan beliau langsung tahanus, berdiam diri selama sekian hari. Dan menampakkan dia ada masyarakat. Terkadang sama anak kecil dengan kalimatnya. Anak kecil aja ngomong. Nah kita dikatain, anak kemarin sore udah semua jagung, siapa lo? Kencing aja belum lurus. Kan kayak gitu kan. Nah, wa amila lima ba'dal maut. Dia menyiapkan apa nanti yang akan hadir setelah kematian. 5 ba'dal maut. 5 ba'dal maut ini kan panjang ya prosesnya ya. Maut itu pas kapan sih yang dihitungnya? Sakaratul maut. Pedih apa enggak sakaratul maut? Pedih. Dalam hadis dikatakan bagaikan tebasan puluhan ribu pedang ditarik ruh kita itu. Jadi kalau kena orang yang na'udzubillah min dzalik, orang yang banyak perilaku maksiat, sul khatimah, itu 70.000 malaikat saling tarik menarik. Ya bayangkan aja kaki bulu sampai ditarik satu aja sakitnya kayak apa sih? Satu aja loh, satu tangan. Kalau 70.000 malaikat, ada yang hadis mengatakan 700 malaikat, ada yang mengatakan 70.000 malaikat. Satu malaikat, tahu kan seberapa besar sayapnya? Sepanjang ufuk mata memandang, sebelah kanan dan mata sebelah kiri. 70.000 malaikat. Maka bayangkan berapa gedenya itu. Kita kecilnya kayak apa? Ibarat semut diinjak sama sekumpulan gajah. Nah kalau kita mempersiapkan 5 ba'dal maut, mau mengintrospeksi, mau membekal diri, sakaratul maut pasti pedih. Gimana caranya agar kehidupan dia sakaratul mautnya tidak sakit? Makanya doa kita, hawin alaina fi sakaratil maut. Doa saja nggak cukup. Doa saja tidak cukup, butuh bukti nyata. Oke, selesai, bagus sakaratul mautnya, husnul khotimah, aman. Dimandikan sekarang. Apakah dimandikan itu tidak sakit? Setiap guyuran air bagi si jenazah adalah kepedihan yang paling pedih. Nah, cari di riwayatnya deh. Pedih itu. Jangan kira kita, siapa yang pernah mandikan jenazah di sini? Tidak ada. Oke, sudah pasti. Ya, abah antum ya. Ya, maaf. Abah. Yang pernah mandikan jenazah? Kang Sumar?
jenazah kucing, jenazah nyamuk. Jujur aja ya, Jujur aja. Iya bagian mungkin yang memandikan. Gitu. Apalagi yang tukang menggesekkannya, pedih itu. Anda nggak ngomong sambil nangis, si nangis semuanya di kita ini. Sambil sudah selesai. Dan kita persiapkan gimana caranya apa harus dimandikan itu. Kita ngerasa bagaikan mandi kembang, harum, semerbak, nyaman, kayak mandi di telaga haus, telaga Kausar. Makanya doanya dalam doa iftitah yang lain itu apa ya? Wa alsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Perlu dengar juga itu curiga itu. Itu doa iftitah juga bagi kalangan sebelah. Ya, kalau kita kan Allah Akbar kabira dan seterusnya. Kalau ini tuh Allahumma baini wa bainal khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini kama yunaqqa as-sawbul abyadu minad danas. Allahumma agsilni bil ma'i wassalji wal barad. Kalau jadi doa haul, Allahumma agsilhu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma agsilha bil ma'i wassalji wal barad. Mandikanlah dia dengan sedingin-dinginnya air embun di tengah kesunyian malam. Seger kan kalau mandi pagi-pagi tengah malam, apalagi habis batuk. Mandi bangun tengah malam, seger nggak itu mandinya? Seger. Bagi yang kena rematik ya mohon maaf. Coba-coba selesai. Ya, ditahu. Wes dikafanin. Apakah dikafanin enak? Sakit juga. Setiap balutannya itu sudah orang kalau mohon maaf lah dibatin, naudzubillah min dzalik. Orang kalau banyak perilaku maksiat ya naudzubillah, banyak meninggalkan hal-hal perintah Allah, dibalut diikat ya udah kayak diikat kita kayak sempitan. Naudzubillah. Dan kita mempersiapkan bagaimana caranya agar ketika dibalut kain kafan itu dia terasa sesak dan hanya seperti orang yang seperti pakaian pengantin baru, dimasukkan ke liang kubur juga gelap. Bagaimana caranya agar kuburan itu terang, bagaimana caranya agar kuburan itu lapang, bagaimana agar kuburan itu luas, walaupun secara kasat mata kita hanya ukuran 1x2. Dan bagi orang yang husnul khatimah, yang banyak amal ibadahnya, amal solehnya, kuburan tempatnya adalah paling mewah dibandingin kehidupan dunia. Banyak kalau yang pernah Al-Fakir cerita ngomong itu kan, setiap hari Jumat itu kan mereka pora libur dari absen dari saksi apa siksa kubur, azab kubur. Kamis sampai dengan Jumat liburan. Tapi bagi orang yang punya banyak amal solehnya, dia kadang menangis malah. Karena itu tadi saben malam Jumat, itu tadi tidak banyak yang ingat akan dirinya. Makanya kalau kita meninggal itu bro, keseringan dia anak komunitas apa jemaah, kita meninggal itu lepas kita 7 langkah dari kuburan, orang sudah lupakan kita. Ya oke lah, mungkin seminggu 2 minggu orang masih ingat. Selepas dari itu, ya udah dia udah meninggal, udah apa lagi diingat. Kenangannya sudah tinggal kenangan. Hari ini kita berjalan di atas tanah, besok-besok kita akan berjalan. Nggak mungkin dong. Baru kita jalan. Hari ini kita berjalan di atas tanah, besok kita tinggal di bawah tanah. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Maka besok akhirat nyata, dunia hanya tinggal cerita. Ya mudah-mudahan ya ilmu yang sedikit bagi Al-Fakir ini bisa menggugah kita semua agar tidak pernah dan jangan pernah bosan-bosan untuk menjadi pribadi mempersiapkan dirinya. Makanya kalimat Allah jelas, wa anfusakum, peliharalah dirimu, jaga dirimu, wa ahlikum, dan ahli keluargamu. Tafsir panjang menjelaskan ahlikum ini
sahabat-sahabat di sekelilingmu, jamaah-jamaahnya. Dari apa? Dari siksa api neraka. Makanya sering para balik-balik menyampaikan, tolong ingatkan ya, kalau di antara jamaah yang masuk surga duluan, amin. Tapi ada yang bingung, berarti kalian mati duluan dong Ustaz, ini kurang aja. Enggak juga. Kalau masuk surga duluan, ingatkan ini yang kumpul di majelis, itu anggota majelis, gabung-gabung di majelis, sama-sama ngaji bareng, sama-sama dalam hal kebaikan, tawasabil haqi, tawasabil sabar, mengingatkan dalam hal kebenaran. Itu sering ingatkan. Mana tahu, karena Al-Quran yang kita ngajikan sekarang ini akan memberikan syafaat kepada yang sering ngaji, ya kan? Syafi'an li ashabi, memberikan penolong kepada yang ahli membacanya, membertilawahnya. Makanya jangan kaget kalau nanti jamaah pas di dalam kubur itu tahu-tahu ada makhluk yang begitu lembut, begitu jernih, begitu rupawannya, dan begitu bersih, menemani selama dipanjang dalam kubur. Itu siapa? Itu Al-Quran yang datang. Amin. Itu Al-Quran yang datang. Dia menemani, kayak tidur bareng. Kalau dia laki-laki, maka dia betul bentuk perempuan. Kalau meninggal perempuan, dia yang bentuk laki-laki. Begitu riwayatnya. Jadi jangan masih ngaji, masih pelan-pelan, masih bertahap, nggak apa-apa. Mana tahu Allah menjadikan salah satu bacaan di antara yang kita baca itu syafi'an, penolong ketika nanti di yaumil akhir. Beramal soleh dengan siapapun, mana tahu itu bisa menjadi penolong. Alim ulama kita penolong kita nanti dengan ilmu mereka mengajarkan kepada kita. Jadi jangan pernah jauh dari alim ulama. Kalau ada waktu ada alim ulama, datang segera. Susu bisa tasawufah, bersalaman. Ya, Al-Fakir alhamdulillah kalau namanya sih belakang beliau, asisnya UI langsung ke beliau. Kalau ini kan bagian emberan tokol, mana panitianya bisa kau masuk, nah baru masuk. Kalau jenengan kiai ini kan aksesnya dari satu MUI gitu loh. Kalau Fakir kan paling siapa panitianya ya, anak paling bisa karena masuk, nah baru bisa masuk. Ke Habib saya itu bukan channel apapun. Oh teman panitia bisa karena masuk. Oh bisa masuk. Nggak bisa. Itu channelnya bagus, aksesnya bagus. Maka akses siapa yang paling bagus ketika nanti di hari kiamat? Siapa? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kejar ulama, para habaib, para kiai, para alim, para asatid yang dia mengajarkan cinta baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalimatnya jelas. Barang siapa yang mencintai apa ini? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, apa itu kalimatnya? Fattabi'uni. Ya pokoknya itu. Ikutilah jalanku. Jalan siapa? Jalannya baginda Rasulullah. Kita terus lah nggak nyampe sih dengan Al-Fakir sampaikan. Nggak nyampe kita. Siapa yang diikutin? Tabi'in. Nggak nyampe kita tabi'in. Jauh umurnya. Siapa diikutin lagi? Ulama warasatul anbiya. Beliau enak, aksesnya dekat. Kayak Abdurrahman, mertua sendiri, tinggal tarik ikat pinggangnya ya beliau itu. Nggak ada sarung nggak mungkin. Ya, ngikutin angin. Kalau kita kan kena jauh angin. Jalur alim ulama kita tidak punya. Bapak kita petani pedagang. Nggak nyampe jalur jauh. Beliau di MUI dekat sama Habib Baghdad, kita MUI, Habaib lagi. Nah kita orang Arab dan di Arab dan dapur. Jauh. Maka kalau hanya mengandalkan sholat kita, kayak rasa-rasanya tidak mungkin masuk surga. Ngaji kita, oh ya apalagi amal-amal soleh kita kayaknya jauh timbangannya. Ya itu dari kiai, makanya benar satu abad dari kiai ngikutin jalurnya kiai yang dia bersanad, yang bisa menyambung talinya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus begitu ini. Menjangan kedudukan orang ngomong apa.
Yang penting ana yakin kiai kami, ulama kami, asatid kami, mereka punya keilmuan yang besar kepada baginda Rasulullah. Maka aliran apapun, pedoman apapun, ajaran apapun yang menghindarkan kepada, buang jauh-jauh. Sudah. Sepanjang apa nih ngaji setiap malam Senin, malam Rabu, dan kita nggak tahu di malam yang mana yang Allah benar-benar ridho pada kajian kita. Insya Allah. Demikian yang Al-Fatihah sampaikan pada malam hari ini. Cek. Kami Fitri 40 menit. Sempat stop tadi itu kan? Enggak, Berapa menit? 42. Oh 42, 3 menit lagi. Baca doanya terakhir. Ya, ulun minta ridha, ampun maafnya lah. Jarang tidak hadir, lama tidak bersua. Jadi banyak asbab kesini, ke tempatnya Habib Wahid Alidid. Asbab beliau, Mas Ana juga di luar. Mana mungkin di luar sudah mungkin tidak jalan kali. Mau ambil Kiai Jono, berikan Kiai Jononya tidak ada, beliau di belakang. Nah, tewas sudah kita. Udah hadir, cari lagi nanti. Kan gitu ya. Mohon maaf dari dok semuanya. Berelaan, keikhlasan, kalimat ulun yang kurang pantas jangan diambil. Yang mana ada manfaat, ada kebaikannya silakan dipetik. Mana banyak khilaf dan banyak candaan silakan dibuang jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.